Assalamualaikum, hai teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di Sowan Silaturahim Ngobrol Tambah Wawasan. Apakah mungkin teman-teman pernah mendapat tawaran untuk ikut aplikasi di trading atau mungkin juga melalui media yang lain ya? Atau mungkin juga sekarang sedang ada yang menjalankan trading itu sendiri. Nah, tapi dari banyak cerita yang terjadi saat ini kita tahu nggak sedikit yang kemudian itu juga menjadi korban dari suatu aplikasi trading yang ya bisa dikatakan abal-abal ya. Nah, jadi seperti apa sih trading yang aman itu dan bagaimana untuk menjalankannya dengan baik dan ya benar juga. Di sowan kali ini saya akan ngobrol dengan seorang praktisi di dunia trading. Nanti kita akan ngobrol banyak seperti apa sih trading yang aman, trading yang benar itu, sehingga untuk kita atau mungkin teman-teman yang sekarang sedang ya mikir-mikir untuk ikut trading itu bisa lebih hati-hati dalam memilih trading yang aman sehingga tidak lagi menjadi korban berikutnya. Jadi tetap stay tune di FM Channel dan ikuti terus video ini. Sekarang saya sedang bersama dengan Mas Sultan ya. Selamat malam Mas. Selamat malam Mas. Kita di sini mau ngobrolin sesuatu yang cukup sering dikenal semulsan cukup trending beberapa bulan ini tentang trading. Iya, benar. Terus terang saya ya bisa dikatakan sangat awam sekali tentang trading, tapi ya penasaran juga kok sering muncul banget di pemberitaan, muncul di media sosial trading lah, sampai kemudian juga banyak kasus berkaitan dengan trading lah. Mungkin dari Mas Sultan sendiri bisa nggak kita dikasih tahu apa sih trading itu sebenarnya ini loh? Boleh. Ya mungkin cara mendasar pengertian trading itu gimana itu? Ya, kalau trading itu kan sebenarnya kan bentuk suatu perdagangan ya. Ada jual, ada beli, ada aktivitas lah. Iya. Yang biasanya dimaknai menggunakan digital. Ya, itu biasanya orang kenalnya kayak gitu sehari-hari. Ya, memang benar ada misalnya kayak saham atau forex. Nah, itu perdagangan bursa berjangka, itu trading. Nah, trading itu sebenarnya ya aktivitasnya yang dilakukan sebenarnya. Berarti nggak jauh beda dengan kita jual beli di pasar itu ya? Ya nggak jauh beda, cuman ini kan ada sistem, ada market, ada penyedia, ada uang yang berputar di dalam. Ya kalau dulu pakai apa ya namanya tulisan lah ngajuin kan, itu ada perusahaannya juga gitu. Kalau sekarang trading kan, nah sekarang lebih mudah karena udah digitalisasi kan, lebih mudah untuk melakukannya. Kalau dari Mas Sultan sendiri tuh mulai terjun ke dunia trading itu sudah berapa lama ya? Kalau saya kenal dengan dunia seperti itu waktu itu 2018. Saya dikasih tahu dan dikenalkan oleh kakak saya sebenarnya. Kakak yang dari saudara ya. Dia coba kamu pelajari tentang saham waktu itu. Nah, jadi baru saya tahu kemudian buka rekening RDN, namanya rekening dan nasabahnya itu di Pintakro. Kemudian sekarang lebih banyak lagi perusahaan sekuritas namanya. Nah, baru saya buka yang lain. Nah, terus kalau trading itu sendiri kemudian untuk khususnya di wilayah Kebumen inilah ya. Ini kan bisa dikatakan kita tidak berada di tempat yang atau lokasi yang cukup cukup terkenal untuk trading, tapi sekarang tradingmu sudah masuk ke wilayah yang lebih istilahnya itu lebih cakupan lebih kecil, mungkin desa, bahkan kemudian pelosok wilayah itu pun juga sudah banyak yang bermain trading lah. Itu untuk di Kebumen sendiri yang Mas Sultan tahu itu sejak kapan itu trading mulai masuk di Kebumen itu? Kalau saya tahu hal-hal itu kurang lebih 1 sampai 2 tahun yang lalu lah. Maksudnya berarti kan turun waktu belum lama 1-2 tahun ini, karena memang sebenarnya kita mengalami kondisi yang sangat digital. Artinya semua akhirnya online, tergantung itu kan baru di kuliah kurun waktu 1-2 tahun ini karena waktu itu kejadian COVID ya, COVID-19, sehingga
semua tergantung ke dunia digitalisasi. Kemudian ada Zoom mulai muncul misalnya kan kayak gitu kan, terus Google Meet, terus misalnya orang akhirnya berfokus medianya sosial. Kalau dulu kan misalnya Facebook, ada Instagram, ada apa, itu kan sebenarnya ada sebenarnya kan. Cuman untuk banget ke situ enggak, karena orang itu masih beraktivitas secara normal di dunianya masing-masing gitu loh. Gitu ya. Sekarang seperti layaknya ya orang masuk ke dunia digital, online dan lain-lain, sehingga apalagi orang kemudian tanpa ada aktivitas, semua dibatasi, semua nggak bisa keluar rumah, tidak bisa seperti biasa. Akhirnya tahu HP, ada marketing online yang sangat canggih kan, kan. Nah orang pada tahu. Nah itu mulai dari situ, dan sebenarnya dipengaruhi oleh apa ya, tokoh-tokoh yang kemarin sebenarnya ada hal-hal lain lah dalam kutip di sana sebenarnya yang memperkenalkan. Baru orang mulai paham. Cuman kita harus luruskan nantinya kan. Apa yang sebenarnya nyatanya yang mana, yang tidak yang mana kan, gitu. Berarti kan cepatnya tren trading itu masuk itu karena COVID itu ya. Sebenarnya itu sangat berpengaruh sudah pasti. Terus mungkin, saya menggambarkannya di 1-2 tahun inilah. Nah kemudian apa yang kemudian bikin orang-orang itu jadi tertarik banget sama trading itu menurut Mas Sultan ini? Tentu ya, pasti karena ada faktor money ya, uangnya itu yang berputar ya. Itu kayaknya utama dari semua orang ya. Itu udah pasti ya, karena orang gimana sih ya kan, karena kan digambarkan visualisasi dengan yang lain kan. Sebenarnya ini loh, sebenarnya kamu cari uang bisa melalui sini. Nah dengan kondisi yang semua orang sebenarnya sedang berhenti total, bisa dikatakan berhenti total karena aktivitas di luar dibatasi, pekerjaan kurang, ya kan, semua aktivitas di rumah digaungkan secara online. Ini ada dianggap orang itu melihat ini sebuah peluang sih sebenarnya, karena saya seperti ini layaknya kayak gampang aja orang bilang kan, bisa taruh uang, dapat uang, melakukan aktivitas dengan gampang. Ya sebenarnya gampang bagi orang-orang yang sudah expert, tapi kan untuk mencapai itu kan perlu waktu sebenarnya. Nah itu yang kurang dipahami sama orang. Tapi ya tetap uang sih, dan pola mudah mencari uangnya itu yang orang tahu. Akhirnya saya ikut lah kayak gitu dengan kondisi yang kemarin ini 1 tahun 2 tahun yang kita pahami semuanya. Nah terus itu kan kita nggak semua masyarakat atau orang-orang itu benar-benar memahami tentang trading ya. Tapi kemudian banyak yang, jadi banyak saya ini belum bisa tapi kepengen lah. Akhirnya kan banyak yang rame-rame terjun ke dunia trading. Akhirnya juga sebagaimana sebuah teknologi itu kan ibaratnya seperti pisau bermata dua, ada baik ada buruknya ya. Akhirnya kan juga tidak lepas dari itu, ada banyak juga yang kemudian tanda kutip korban berjatuhan itu karena kesalahpahaman dalam trading lah. Itu mungkin bisa dijelaskan nggak, mungkin trading yang aman, yang biasanya itu tidak kemudian salah, itu yang seperti apa itu? Ya, ini yang perlu masyarakat tahu ya, atau saya juga belajar dari situ. Sebenarnya dunia trading itu bisa dilihat kata tanda kutip itu sebagai kata trading itu bagian daripada korban yang kemarin kasus itu terjadi kan. Sebenarnya trading yang benar kan kayak misalnya di saham, melalui sekuritas ya kan, atau di dunia forex melalui perusahaan yang terkait sebagai brokernya kan. Kalau kemarin kayak Binomo ataupun ya macam-macam banyak aplikasi itu kan sebenarnya memanfaatkan ya bang, itu yang keliru. Sehingga literasi itu sebenarnya termasuk yang utama dan pertama harus diketahui oleh orang sebelum dia terjun. Tapi yang terjadi di belakangan waktu ini adalah terjun dulu baru dia belajar. Nah, ketika dia belajar kaget ternyata tidak sesuai dengan portion, sehingga mempengaruhi yang lain, dan itu banyak sekali terjadi. Jadi belum cukup ilmu tapi terjun gitu loh, atau memang mereka terjun karena adanya gitu, sehingga dia pasti akan babak belur kalau orang katakannya di sana. Jadi mungkin nggak lepas dari apa ya, kebiasaan masyarakat kita itu yang ibaratnya itu senang ikut-ikutan tren lah ya, apapun itu lah rame-rame ikut, tapi kemudian tidak dibekali dengan pengetahuan yang cukup. Sehingga perlu diketahui mana sih sebenarnya yang benar-benar trading itu apa kan, sehingga kalau kemarin dikatakan ada afiliator dan lain sebagainya itu kan, sehingga katanya dia mau trading padahal tidak, itu kan sebenarnya trading dan jadi korban kata-kata itu, sehingga
orang yang harusnya mau terjun, ini kesempatan buat yang lain yang hanya mau terjun, mengetahui dunia institusi keuangan, pasar uang, pasar modal itu kan, kemudian dunia investasi itu, sehingga antara menutup diri atau memang peluang untuk memperbaiki dan belajar dulu, sehingga nanti ada reksadana, ada mungkin bisa nggak Mas Sultan itu menggambarkan aktivitas di trading itu. Mungkin kalau kita masyarakat awam kan mungkin tahunya ya pasar biasa lah. Ini kan ini ada kesamaan tapi juga masih ada perbedaan lah. Mungkin kalau dari Mas Sultan sendiri yang Mas tahu itu kesamaan dari trading dengan trading di itu digital dengan kita mungkin di pasar biasa itu aktivitasnya itu kesamaannya itu apa, dan mungkin nanti yang membedakannya apa itu. Ini Mas minum dulu, Mas minum. Oke. Nah, sebenarnya itu hal yang ibaratnya hampir sama ya. Iya. Antara di pasar, kemudian ada juga di pasar modal lah. Saya mengibaratkan pasar modal apa yang saya jalankan di dunia usaha saya juga di saham lah, market stock. Jadi di saham. Jadi sebenarnya itu pola menggambarkan pasar juga. Kalau pasar kan misalnya Mas, mohon maaf, Mas pembeli punya sayur gitu kan. Saya pembeli punya uang. Mas penjual punya sayur, saya pembeli punya uang. Saya datang, saya beli, ya kan? Saya jadi milik saya, uang jadi milik Mas. Itu kan perputaran. Kalau di dunia saham, dunia trading itu ya ada namanya lembar kepemilikan yang dijual belikan kepada yang dimiliki oleh perusahaan yang go public, ya kan? Misalnya perusahaan Telkom, ya kan? Dia punya lembaran saham sekian, harganya misalnya harganya 3.500 kan gitu kan? Harus membeli satu lot minimal, satu lot itu 100 lembar, berarti kan 3.500 kalikan 100, jadi kan 350.000. Nah, saya harus membelinya melalui tempat, harus mendaftar dulu di perusahaan namanya sekuritas, gitu kan. Mendaftarkan sekuritas, saya punya akun, saya deposito. Nah, saya sudah akun jadi, sudah deposit diakui. Nah, saya membeli melalui proses. Berarti nggak bisa itu langsung beli ke ibaratnya ke pedagangnya, nggak bisa langsung. Nggak bisa. Jadi nanti di situ ada skema, ada sistem di dalam perusahaan itu. Nah, perusahaan ini sebagai broker yang nanti mewakili kita untuk membeli di situ. Jadi, gitu. Nah itu terjadi di setiap hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional. Jamnya juga ditentukan, Mas. Nah, jamnya itu dari jam 9 pagi itu mulai sampai setengah 12 yang sekarang ya. Itu istirahat, nanti mulai lagi setengah 2, nanti selesai jam 3. Itu nanti ada istilah open market, ya kan, ada close, ada istirahat, ada sesi 1, sesi 2, ada nanti ya order book dan lain sebagainya, itu ada sendiri di dalamnya. Jadi secara singkatnya ada perusahaan kita membeli kepemilikan sebenarnya kayak gitu. Entah itu BCA, entah itu Telkom, Unilever, ya kan, Mayora, gitu dan lain sebagainya. Berarti itu kan ada nggak mungkin istilahnya itu jual beli lagi dari orang yang sudah beli itu. Karena misalnya saya tadi beli barang di pasar, saya jual lagi itu. Ada aktivitas seperti itu? Ada ya? Ada. Jadi misalnya saya beli jam 9:10, ya kan, 100 lot misalnya katakanlah. Nah, saya jual lagi 1 menit kemudian 100 lot itu dengan bisa harga terjadi. Yang lebih tinggi ya? Dengan harga yang lebih tinggi itu bisa terjadi. Dan bisa jadi harga lebih rendah, tinggal kondisi market. Nah, itu kan ada demand, ada supply ya. Nah, di situ. Berarti kan sebenarnya secara mendasar nggak jauh beda dengan aktivitas di pasar biasa ya. Cuma kan tersistem dan tidak terkhusus. Nanti maksudnya fisik. Berarti kita membeli perusahaan lah. Jadi perusahaan itu yang nanti, nah itu di situ ada, kalau kita mau berliterasi, kita menjadi trader yang mempunyai kapasitas ilmuwan yang cukup ya. Itu nanti ada technical, ada fundamental atau ada teknikal, nanti itu bisa dipelajari. Nanti ada laporan keuangan dan lain sebagainya gitu loh. Nah, itu mungkin sedikit berbicara tentang pengetahuannya ya. Sekarang kita pengen ngobrolin hal yang beberapa waktu lalu sempat booming itu kan, tentang kasus-kasus yang berkaitan dengan dunia trading itu. Ya mungkin kita sebut aja merek yang sudah jelas, itu kan kayak kasusnya Binomo itu kan. Saya sempat tahu beberapa waktu sebelumnya itu kan, kalau seperti Binomo itu kan dinyatakan ilegal karena
menggunakan sistem perjudian, bukan trading lah. Nah itu mungkin bisa dijelaskan, dikatakan judinya itu gimana itu namanya? Jadi orang katakan judi itu kan tidak real ya, tidak posisinya tidak seimbang. Kalau di dunia pasar saham itu kan kita beli di harga 4.000, setengah jam kemudian mungkin bisa 4.200 karena demand supply, karena memang harga itu naik dan kondisi market itu diciptakan oleh market maker misalnya dan sebagainya. Nah tapi kalau di tadi kayak Mas sebutkan binomo itu yang saya tahu kan memang kalau betul nebak ya, istilahnya kan nebak ya. Jadi itu bukan melakukan suatu pola, dia hanya punya akun, dia deposit, ya kan, dia menebak pakai time frame kan ya gitu kan, nebak naik ya dapat uang, ya kan, dapat perkaliannya, kalau kalah hilang kan 100%. Jadi kondisi yang tidak real itu, kalau menang ya dapat 80%, kalau kalah ya 100 hilang kan. Itu kalau disebutkan judi itu kan dilarang ya, dalam agama itu kan horor, ketidakpastian. Itu yang bisa dikatakan. Tapi kalau di trading dimanfaatkan oleh orang gitu loh. Oh, tapi kalau di trading yang benar itu maksudnya apa polanya juga seperti itu, beda? Nah, kalau trading yang benar, kalau yang jalani di dunia market itu menggunakan pola Mas Demand Supply, ada barang. Ada barang yang dibeli, ada barang yang dijual. Oh gitu. Nah, itu namanya yang tadi lembar satu lotan itu. Oh, berarti ya jelas banget ya kelihatannya kan kalau seperti yang tadi kasusnya binomo kan. Iya, kalau itu kan nebak ya. Hanya nebak ya. Nebaknya itu gimana namanya? Masih dikatakan nebak. Jadi itu kan ada pola chart kan. Iya. Ada pola yang kemungkinan nanti hijau mungkin naik atau turun. Kan ada garis tuh kan. Iya. Nah, kalau misalnya kamu itu ya kayak grafik lah. Nah, itu katakanlah grafik chartnya itulah, grafik lah. Kalau dia pada posisi akhirnya close-nya di menit 1 itu turun, ya dia nebak turun nih. Oh benar turun ya, baru dapat. Tapi kalau akhirnya tiba-tiba naik, ya hilang sudah kan gitu. Gitu. Berarti kita seperti memprediksi abis ini turun apa naik gitu ya. Iya, kalau mungkin aplikasi waktu itu masih ada dan saya pernah memahami pola, lah pola. Itu sebenarnya sama itu Mas. Jadi kayak base setting aja di perusahaannya itu. Jadi sebenarnya polanya itu sama. Nah ditebak. Jadi kalau misalnya kita sudah memahami aplikasi itu sebenarnya 2 kali naik, 1 kali turun, 2 kali lagi naik, terus 2 kali lagi turun, itu nanti polanya sebenarnya sama. Agak mulai paham sih saya. Dari tadi masih bisa lihat perbandingannya tuh agak kelihatan, masih saya sudah mulai bisa memahami di mana terletak katakan judinya itu di mana kan, karena kan kita yang ibaratnya membernya itu yang menggunakan itu hanya disuruh nebak ini nanti naik apa turun atau gimana kan, ternyata ketika salah kan hilang itu kan. Nah itu dia, itu yang dikatakan jadi orang. Tapi ya tidak salah orang yang mengira itu ya, karena kalau bagi saya sih memang seperti itu. Iya. Nah terus yang juga cukup itu kemarin jadi jadi pembicaraan juga tentang afiliator. Nah mungkin bisa dijelaskan lagi nggak banyak afiliator itu apa sih, dan dia fungsinya dalam dunia trading ini tuh sebagai apa gitu loh? Kalau saya memahami afiliator itu kan orang ya yang ngajak ya, yang mempunyai pengaruh besar, orang bisa ikut ya kan, dia memperkenalkan, dia menawarkan juga ke masyarakat, dan masyarakat melihat hal itu, oh iya nih mendapat informasi, tertarik dan oke deh saya gabung. Oh gitu. Nah itu kan peran sebenarnya ya cuman keren kalau dibahas di trading di dunia digital kan namanya kan afiliator ya. Iya. Nah itu yang disebut afiliator. Jadi memang pinter yang perusahaan-perusahaan yang kayak gitu ya, memang memanfaatkan kondisi orang yang berpengaruh di masyarakat untuk memanfaatkan popularitasnya ya, sehingga mampu dikenal, dan masyarakat kan juga ini nih misalnya dikenalkan oleh si A, si artis A misalkan gitu kan. Nah dia kan sudah punya nama di masyarakat, sehingga masyarakat ya dengan gampang dan mudah. Berarti nggak jauh beda dengan kalau di sosmed itu ada istilahnya endorse itu kan. Nah iya. Seperti itu dunia sosmed ya. Itu dunia sosmed. Kalau di trading, dunia yang digital kayak gitu namanya afiliator. Tapi fungsi dan kerjanya hampir sama. Hampir sama ya. Sejujurnya sama lah, karena dia kan juga mendapatkan mendapatkan benefit ya, keuntungan dari situ ya. Nah
di kasus kemarin yang seperti di Binomo dan yang lainnya itu kemudian kan akhirnya banyak tokoh-tokoh publik, artis-artis itu kan kemudian akhirnya keseret kan. Nah, itu kok bisa seperti itu? Kenapa mereka? Karena keterlibatan mereka sejauh apa kok sampai kemudian harus terlibat dalam kasus seperti itu? Ya, jadi kalau misalnya kayak yang di alami oleh beberapa tadi ya public figure itu seperti kayak katakanlah saya contohkan di robot trading lah katakanlah kayak gitu kan, itu kan ada penyanyi, ada master seremonial kayak si Cagi Sitohang atau misalnya apa Rosa itu kan atau Ahmad Dhani atau Rizky Bilar atau ya mereka lah Ivan Gunawan itu kan sebenarnya ada hal yang sisinya profesional, ada yang memang bisa disebut semi afiliator, ada yang afiliator sebenarnya. Kalau saya menggambarkannya kayak Rasa atau Cagi Sitohang kan bekerja secara profesional, secara kontrak kan, karena event. Kayak aku tidak mengetahui lebih lanjut terkait dengan lukisan itu, dia profesional aja kerja, dan itu sebenarnya mengisi acara kan keperluannya. Tapi bagi yang lain bisa dikatakan itu by afiliator kayak DJ Una sebenarnya kan dia juga gabung investasi, ya kan, dia juga punya upline downline, ya kan, dan dia termasuk salah satu public figure yang dikenal oleh masyarakat kan gitu kan. Itu sebenarnya afiliator, cuman tidak tergambarkan seperti kasus yang lain misalnya kayak satu Doni sama itu jelas-jelas ya. Nah, keterlibatan itu sebenarnya yaitu si perusahaan itu memanfaatkan dari masyarakat yang mengenal public figure sehingga public figure memperkenalkan. Berarti itu kayak dunia politik kok. Kayak politik kayak misalnya Mas sebagai artis tapi terus nyalon bupati atau nyalon dewan, tapi kan karena Mas sudah punya nama, ya kan, cepet ya. Orang gampang aja nyoblosan gitu ya, sama lah, hampir sama. Memanfaatkan popularitas itu biar lebih mudah untuk mencari mendapatkan member baru gitu ya. Betul dan ya pasti ada sisi dan keuntungannya kan, udah pasti kan. Nah, kalau melihat kondisi seperti saat ini ya, perkembangan trading yang ada saat ini, untuk kedepannya itu kalau dari Mas Sultan memandangnya itu perkembangannya kira-kira akan seperti apa kedepannya itu? Kalau saya melihat ini kalau saya jalani di saham ya. Di dunia saham, kemudian ada di forex atau di mata uang, itu sebenarnya industri keuangan yang global yang sifatnya sebenarnya umum dan layaknya masyarakat tahu, dan itu sebenarnya menjadi salah satu sumber perputaran uang atau mendapatkan uang lah dari situ sebenarnya. Dan itu teman-teman bisa belajar melalui banyak literasi kan di media sosial, mungkin buku atau aplikasi atau teman punya mungkin diajak diskusi, itu sangat cocok sekali untuk menumbuhkan finansial. Nah, tapi harus didukung oleh pengetahuan dan ilmu itu tadi. Sehingga sangat cocok sekali bagi ya muda-muda ataupun orang yang sudah tidak bekerja tetapi punya modal misalnya gitu. Tapi harus benar-benar belajar ya. Tidak hanya cuma mengikuti tren gitu kan. Dan itu sebenarnya perkembangan. Sebenarnya kan kayak di saham itu kan yang akhirnya saya baca itu kan sudah lama sekali. Ya kayak McDonald gitu kan, NCD, kemudian Coca-Cola dan sebagainya. MU aja punya saham kalau kita mau beli di aplikasi kan bisa kan. Bagi pencinta MU lah misalnya kan. MU itu bisa sebenarnya ikut punya pakai 0, sekian ya kan kepemilikan. Nah, itu sebenarnya industrial yang sangat maju dan pesat berkembang. Bila mana kita didukung oleh itu tadi literasi dan pengetahuan. Nah, itu cocok sekali. Dan ya kalau kita tahu kan investasi kan ya bisa modal tanah kan gitu kan, yang strategis, kemudian emas gitu kan. Diversifikasi investasi kan banyak sekali kan, ada pasar uang, ada orang kalau misalnya saya punya uang juga, misalnya saya belikan sapi di sana kan, yang merawat orang jauh kan, orang yang biasa lingkungannya sapi juga itu sebenarnya modal investasi. Sama ini lebih ke persisten dan ini industri lah di Bursa Efek Indonesia itu ya luar biasa lah. Nah, ini mungkin kalau misalnya orang awam mungkin pemula seperti saya itu ingin
masuk ke dunia trading, apakah harus dengan modal yang besar itu? Ini mungkin kalau dari penonton para ada yang tertarik mungkin setelah melihat video ini agak berpikir pengen ikut trading, apa harus dengan modal yang besar itu untuk memulainya itu? Kalau jadi high risk high return ya kalau saya di dunia investasi itu. Jadi kalau modal kecil itu ya untung kecil. Iya, kalau modal besar bisa jadi untung besar. Tapi dilihat juga resikonya. Kalau modal kecil ya resikonya kecil. Juga modal gede resikonya gede. Nah kalau sudah dibumbui dengan tadi ada apa sih namanya ilmu, ada pengetahuan, itu mau modal kecil itu bisa jadi besar. Dan modal besar itu pasti akan jadi dapat lebih besar. Karena itu tadi bumbunya itu ada di yang ada di terpenting ilmu, justru di pengetahuannya tadi, ya, literasi, ilmu pengetahuan, ya kan, kepemahaman dan kondisi psikologis kita untuk menghadapi itu semua. Jadi modal kecil itu bisa jadi besar nantinya, Mas. Tapi modal besar juga akan jadi besar lagi bila mana tadi itu ada syarat yang terpenuhi. Jadi mulai dari berapapun mulailah nanti ketagihan lah kalau saya. Kalau saya terus terang beberapa 100.000 itu bisa kok. 100.000 beberapa waktu terakhir ini kan cukup sering ada tawaran atau ajakan untuk, tapi kan saya bukan berarti antipati atau enggak mau, tapi karena saya merasa belum punya pengetahuan jadi belum berani langsung terjun. Dan makanya melalui obrolan ini saya pengen sedikit ada pengetahuan dulu aja. Ya mungkin satu saat saya mungkin bisa ikut ya bisa aja. Yang penting yang terpenting bagi saya itu pengetahuan dulu, karena kalau kita ngapa-ngapain nggak ada pengetahuan kan ya seperti kendaraan nggak jelas arahnya kan, hanya tabrak sana tabrak sini. Itu bisa dimulai dari situ, Mas, dari ilmu, dari pengetahuan, dari literasi ya, dari kita membaca, dari kita memahami. Bisa mulai dari suku bunga misalnya kayak apa negara Sun itu kan, surat utang negara itu juga bisa dibeli, itu transfernya tahunan, bisa melalui reksadana, pasar uang, saham. Itu juga nanti itu lambat laun nanti akan memahami pola-pola itu, nanti banyak sekali dunia investasi, dan sebenarnya itu yang digital. Dan bila mana ya tinggal diatur pola keuangannya masing-masing, itu bisa. Dan itu harus ya mengetahui literasi keuangan. Nah, dari Mas Sultan sendiri ini selama ini yang dijalankan itu milik sendiri aja atau juga mungkin menjalankan punya orang lain itu? Nah, saya waktu awal-awal itu menjalani milik sendiri ya. Kemudian menjalani milik sendiri, ingin maju dan berkembang. Kemudian ada orang lain, ada teman, ada rekanan, ada orang lain ikut gabung gitu kan. Saran saya sih sebenarnya kita pahami diri kita, jadi punya kawan itu untuk diskusi, untuk bertukar pikir, kemudian informasi, dan sama-sama satu visi untuk tujuan itu semua. Kalau mau dimanajerialisasikan kepada yang kenal juga, jadi aman, sifatnya aman. Kan kalau yang kondisinya kayak Indra Ken ataupun Doni Salmanan ataupun yang Daniel Robert itu kan sebenarnya kan tidak saling kenal kan. Jadi lebih enak kan sifatnya kayak gini deh. Lebih enak kan yang kekeluargaan deh. Kayak gitu kalau urusan kayak gini. Syukur-syukur mau mengelola sendiri, kalau mau dikeluarkan sama orang lain ya sifatnya kekeluargaan. Jadi sama amannya. Jadi saling mengetahui polanya. Nah, yang terpenting kalau udah kayak gitu harus ada hitam di atas putih. Gitu ya. Nah, nanti ada. Kadang-kadang kalau saya boleh, misalnya nih ada nih, kalau ada orang kan, Mas ini saya punya 500 juta, boleh lah ini. Saya jadikan apa, nanti kita bagi dua, itu bisa. Tinggal kondisi komunikasinya, tapi gitu. Lebih sifatnya kekeluargaan ya. Misalnya Mas punya 100 juta gitu kan. Oke deh, saya ini ya di portofolio ya. Udah Mas bikin rekening, RDN dan sebagainya. Saya juga megang akun ya. Saya nanti polanya di situ Mas bisa ngecek. Misalnya untung 10 juta nih satu bulan ya. Ya udah bagi dua, 5-5. Nah, itu kan tumbuh. Misalnya kalau ada resiko gimana dibicarakan secara keluarga itu lebih aman, lebih tenang, lebih nyaman lah istilahnya. Iya. Nah, dan lebih kalau mau privatnya pribadi ya ke sekuritas, bikin akun. Itu juga luar biasa. Jadi berani ada posisi yang semua tanggung jawab secara pribadi sendiri kan gitu. Kalau yang mau tadi kan mau dikelola, dan itu kan sebenarnya kan bentuk komunikasi dan kedekatan masing-masing orang. Jadi boleh seperti itu, tapi baiknya juga punya rewarding sendiri. Jadi ya uangmu gitu. Ya gitu tuh juga luar biasa ya. Ada nggak mungkin
cerita yang ya unik lah, atau mungkin cukup diingat banget ketika mengelola punya orang lain tuh? Ya unik ya. Jadi kayak gini, kalau punya orang lain itu kan saya juga alami ya gitu ya. Harus dipisahkan antara yang pribadi ataupun yang orang lain. Oh gitu. Nah, sehingga yang terberat dari posisi itu sebenarnya mengambil keputusan sebenarnya. Iya. Karena kan resiko orang lain itu ada juga di kita ya. Iya. Dan keuntungan orang lain juga ada di diri kita. Toh kita juga ingin yang aman-aman aja kan. Iya. Sehingga ya harus bertanggung jawab. Ada sedikit hal yang perlu diperhatikan, dan itu menjadi hal yang besar sehingga kalau dikaitkan dengan tanggung jawab, karena ini punya orang lain ya, jadi rasanya kita itu setengah-setengah untuk biasanya ngambil putusan dan lain sebagainya, sehingga tadi aman secara pribadi kalau berjalan. Kalau mau yang seperti itu boleh, cuman kalau bisa orangnya sedikit tapi gede gitu sekalian, kalau nggak apa-apa gitu loh. Misalnya 1, 2, 3 orang gitu kan, tapi terkumpul gede, jadi fokusnya kita akhirnya oke lah, saya investasi kan gitu kan, saya cari uang tapi saya juga kerja, akhirnya kayak gitu, nikmati aja. Nah tapi dinikmati dengan pola yang rasa syukur, dinikmati pola yang baik, yang notabene kondisinya jalan aja kayak gitu. Ya ini itu, jadi khawatirnya adalah bisa menjadi apa ya, bisa menjadi was-was juga untuk orang lain. Udahlah kelola sendirilah. Atau kalau syarat kalau mau dikelola orang lain ya kenal gitu. Jadi enak kayak gitu. Nah biar nanti menentukan si orang yang mau kan menentukan pada pola posisi yang mana. Karena kan kasihan juga. Kalau saya kan bilangnya ini ada orang lain nih, ya kan, punya uang dan sebagainya, pengen tumbuh tapi nggak bisa. Dan memang polanya dia, orangnya itu kan ada masing-masing orang yang mohon maaf misalnya nggak bisa memang mengolah orang. Ya udah saya bantu, karena kan saya pengen maju berkembang, ya kan, saya juga ya udahlah oke gitu. Nah di situ ada benefit, ada kurang, ada resiko yang bisa dibicarakan ya salah satu. Dan itu lebih aman daripada yang lain sebenarnya gitu. Jadi intinya itu ya bagaimana komunikasinya itu ya. Betul. Nah mungkin terakhir ini sekedar ya memberikan apa istilahnya ya, tips dan trik lah untuk mungkin ada dari penonton atau teman-teman itu yang mulai berpikir untuk masuk ke dunia trading, apa yang perlu diperhatikan, apa yang perlu untuk dihindari, jangan sampai kemudian ibaratnya kasus yang sudah pernah terjadi terulang lagi gitu mungkin. Itu apa? Hal yang terpenting tadi yang selalu saya katakan adalah ya terkait dengan literasi, ilmu dan pengetahuan. Itu. Kemudian cari posisi aman, menggunakan karena ini berkaitan dengan uang, gunakan uang-uang yang sifatnya itu aman dan tidak mempengaruhi kondisi keuangan yang lain. Kalau dunia sekarang itu bilang kan uang dingin ya. Saya dengan kebutuhan 10 juta tapi ternyata longgar yang 1.500.000. Nah, pakailah yang 1.500.000 sehingga itu tidak mengganggu. Bukan uang istilahnya ya uang yang kepake. Apalagi utang itu aduh. Karena kan nanggung lagi ya. Ibaratnya uang nganggur lah yang lebih aman itu ya. Itu aman. Terus kemudian tadi kalau dengan orang lain cari yang sekeluarga, cari yang teman yang akrab gitu kan. Atau kalau mau yang langsung sekuritas langsung atau langsung di dunia bersangka. Nah itu kalau di disertasi yang seperti saya. Atau belikan hal-hal yang sifatnya aset juga penting karena itu likuiditasnya kan naiknya kan tidak terkira ya kan gitu kan. Atau nanti barang hidup yang sapi kah atau emas, itu juga bagus. Tapi kalau beli motor, beli mobil kan pasti turun harganya. Nah kalau itu sudah beda lagi bicaranya, berarti kan penggunaan. Dan nah kalau mau dunia kayak gitu udah pasti misalnya 3-5 kali lipat kita harus punya uang baru bisa beli kan gitu. Harusnya kan kayak gitu cara yang baik. Jadi ya itu tadi ilmu, kemudian pengetahuan, literasi, kemudian penggunaan uang juga yang digunakan, kemudian pilih hal yang sesuai dengan diri kita. Tidak mengganggu yang lain. Tapi dan dunia investasi itu asik dan boleh dicoba lah. Kalau bisa. Kalau bisa ya yang penting ya dimulai aja dulu nanti siapa tahu ketagihan kayak saya kan kayak gitu. Kalau saya mungkin masih dalam tahap mempelajari dulu lah. Makanya belum berani langsung terjun karena ya mungkin masih minim pengetahuan. Ya nggak menutup kemungkinan kalau saya sudah cukup pengetahuan ya bisa mulailah belajar masuk lah itu. Karena kalau saya bilang ya mulailah. Nanti kan ketemu saya lagi gitu. Tapi intinya ya terima kasih sudah dikasih waktu ini. Jadi ya
pengetahuan saya seputar dunia keuangan ya termasuk trading ini ya jadi lebih bertambah lah ya. Nggak cuma sekedar tahu dari medsos dan yang sebagainya, tapi ya benar-benar langsung dari praktisinya ya. Semoga ini tidak hanya untuk saya juga, nanti para penonton dan teman-teman itu ya jadi bertambah pengetahuannya. Siap. Saya juga banyak belajar dari Mas, dari teman-teman yang lain, kejadian yang ada. Kemudian apa yang saya jalani ya saya mohon doanya untuk saya jalan lah. Saya juga masih belajar terus dan tidak ada pernah liburnya untuk belajar. Oke, terima kasih ya Mas atas waktunya. Jadi itu tadi obrolan saya dengan Mas Sultan seputar dunia trading ya. Semoga apa yang kita obrolkan ini bisa menjadi sebuah pengetahuan baru untuk teman-teman penonton. Dan tetap stay tune di FM Channel. Jangan lupa untuk like, share dan komen. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.